Angin sore berhembus pelan melewati jalanan kecil yang menanjak di lereng Merapi. Daun-daun kering beterbangan, sesekali menabrak kaca mobil tua yang dikendarai Aras. Suara mesin meraung pelan, terengah-engah seperti ikut capek menanjak. Matahari mulai tenggelam di balik kabut tipis, menyisakan semburat jingga yang samar. Di ujung jalan tanah yang berdebu, papan kayu dengan tulisan pudar menyambutnya. Selamat datang di desa Watu Gede. Hurufnya sudah retak, separuh catnya hilang, tapi entah kenapa tulisan itu terasa menatapnya balik. Raras menatap papan itu lama. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia menghela napas panjang lalu melanjutkan perjalanan. Jalan desa itu sunyi, hanya ada suara jangkrik dan ranting yang patah dihempas angin. Sesekali terlihat rumah-rumah tua berdinding anyaman bambu, beberapa di antaranya kosong, dengan pintu terbuka setengah, seolah menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Ia datang ke Watu Gede bukan untuk jalan-jalan. Sudah seminggu redaksi tempatnya bekerja membicarakan soal desa ini. 5 kasus gantung diri dalam waktu sebulan, semua dengan cara yang sama, di pohon beringin tua di tengah ladang, di bawah sinar bulan. Polisi menyebutnya bunuh diri berantai, tapi warga percaya ada yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang mereka sebut pulung gantung. Kalau bola api merah melintas di langit malam dan berhenti di atas rumahmu, berarti sudah waktumu. Begitu katanya seorang narasumber yang berhasil Raras wawancarai lewat telepon. Nada suaranya waktu itu bergetar, seperti sedang bicara tentang hal yang sebaiknya tidak diucapkan. Raras sendiri awalnya skeptis. Ia bukan tipe orang yang percaya tahayul. Tapi ketika melihat rekaman video amatir yang dikirim oleh salah satu warga, cahaya merah melintas di atas langit dan seseorang ditemukan tergantung keesokan harinya, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Mungkin ini bukan sekadar mitos. Mobilnya akhirnya berhenti di depan rumah tua yang sudah disiapkan oleh kepala dusun. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua, dengan tiang penyangga besar dan atap limasan. Di serambi depan tergantung lampu Petromax yang cahayanya bergetar ditiup angin. Dari dalam terdengar suara bambu bergesek pelan, mungkin karena angin yang masuk lewat celah dinding. Seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Badannya kurus, rambutnya putih kusut. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam. "Sampean wartawan ya?" katanya dengan logat Jawa halus. Raras mengangguk. "Iya Pak, saya Raras. Dapat izin dari Pak Lurah buat tinggal di sini sementara." Lelaki itu memperhatikan Raras sejenak, lalu tersenyum samar. "Nama saya Pak Ijo. Saya disuruh nungguin sampean. Rumah ini bekas rumah Pak Lurah dulu, tapi sudah lama kosong. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan kaget ya." Raras tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tegang yang tiba-tiba muncul. "Aneh-aneh gimana Pak?" Pak Ijo menatapnya dalam, lalu berkata pelan. "Kadang ada suara orang nangis malam, kadang kayak ada yang jalan di atap. Tapi ya jangan dipikirin, mungkin cuma tikus besar." Setelah mengantar sampai dalam rumah, Pak Ijo pamit. Sebelum pergi, ia menatap langit yang mulai gelap dan berkata, "Kalau malam nanti sampean lihat cahaya merah di langit, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan keluar." Raras cuma mengangguk sopan, tapi di kepalanya, kalimat itu terus berputar. Cahaya merah. Pulung gantung. Ia mencoba menepis pikiran itu, lalu mulai menata barang-barangnya. Di dalam rumah hanya ada 2 kamar dan 1 ruang tengah. Lantainya masih tanah, dingin dan lembab. Di dinding tergantung foto hitam putih seorang laki-laki berseragam lurah dengan tatapan kosong. Di bawahnya ada meja kayu kecil yang penuh debu dan sisa lilin terbakar setengah. Ia membersihkannya sedikit, menyalakan lampu kecil lalu membuka laptopnya. Sinyal hampir tidak ada, hanya 1 bar kecil di pojok layar. Ia mengetik sedikit laporan awal, lalu berhenti ketika mendengar suara aneh dari loteng. Seperti sesuatu yang menyeret-nyeret pelan. Ia menengadah, menatap langit-langit rumah itu. Tidak ada apa-apa, tapi debu beterbangan turun. "Mungkin tikus," gumamnya. Tapi entah kenapa suara itu seperti langkah. Bukan langkah manusia, tapi juga bukan langkah binatang. Seperti sesuatu yang berat tapi pelan. Malam makin larut. Angin bertiup kencang dari arah timur, membawa bau tanah basah dan sedikit aroma melati yang anehnya terasa kuat sekali. Di luar suara kodok bercampur dengan desir daun, membuat suasana makin sunyi. Raras duduk di depan jendela, menatap langit. Bulan separuh tampak redup di balik awan.
Tiba-tiba di kejauhan, di arah perbukitan, terlihat sesuatu seperti cahaya merah bergerak pelan. Ia sempat mengira itu senter warga, tapi cahaya itu melayang di udara, berputar, lalu naik turun seperti menari. Raras tertegun, napasnya terhatan. Cahaya itu semakin besar, lalu tiba-tiba menghilang. Beberapa detik kemudian, suara gonggongan anjing terdengar bersaut-sautan dari ladang. Panik, keras, seolah ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Raras menutup jendela dan menatap jam. Sudah lewat tengah malam. Ia memutuskan untuk tidur, tapi ketika mematikan lampu, terdengar lagi suara di loteng. Kali ini jelas sekali, suara tali yang berayun pelan. Krek, 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 berulang-ulang seperti ada sesuatu yang tergantung dan sedang didorong angin. Raras menatap ke atas, menahan napas. Ia ingin memanggil tapi suaranya terhatan di tenggorokan. Tiba-tiba dari celah papan, setetes cairan gelap jatuh ke landai. Warnanya gelap. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah langit-langit itu. Tapi papan-papan kayu itu utuh. Tak ada tanda air atau bocor. Namun bau anyir menyusuk hidungnya. Darah, besiknya pelan. Lampu Petromax di luar bergetar hebat. Bayangan di dinding seolah menari. Dan di antara bayangan itu, Raras melihat siluet samar. Seseorang berdiri di sudut ruangan, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Refleks Raras menyalakan lampu. Sosok itu menghilang. Tak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya sudah berdebar kencang. Ia memutuskan untuk tidur di ruang depan, dekat pintu dengan lampu tetap menyala. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus celah bambu. Raras terbangun karena suara orang memanggil dari luar. Pak Ijo datang membawa termos air dan nasi megono. "Gimana Mbak? Bisa tidur?" Raras mengangguk pelan. "Bisa Pak, cuma semalam agak kedengaran suara aneh." Pak Ijo senyum tipis. "Ya, rumah ini memang suka begitu. Dulu sebelum Pak Lurah gantung diri, beliau sering bilang tiap malam lihat cahaya merah lewat di atap rumahnya." Raras menatap Pak Ijo. "Pak Lurah gantung diri?" Pak Ijo mengangguk pelan. "Iya Pak, di kamar yang sampean pakai itu, di langit-langitnya dulu ada tali bekas simpul, tapi sudah saya copot." Raras menelan ludah. Ia ingat suara tali semalam. Ia menatap ke arah atap kamar lewat pintu terbuka. Di sana, samar-samar terlihat bekas lingkaran kecil di kayu langit-langit, seperti bekas tali yang pernah tergantung lama. Hari itu Raras keliling desa. Watu Gede tidak terlalu besar, hanya ada sekitar 50 rumah. Sebagian besar penduduknya petani. Tapi dari raut wajah mereka, Raras bisa merasakan sesuatu, seperti ketakutan yang mereka simpan rapat-rapat. Setiap kali ia menanyakan soal pulung gantung, mereka hanya diam atau berpaling. Sore harinya ia mampir ke warung kopi di dekat pos ronda. Di sana beberapa bapak-bapak sedang bermain catur. Salah satunya Pak Darmo akhirnya mau bicara. "Pulung gantung itu nyata Mbak," katanya sambil menatap ke arah gunung. "Kalau sampean lihat cahaya merah melintas, berarti ada yang dipilih. Dulu waktu pertama kali muncul, yang kena Pak Lurah. Malamnya ada cahaya turun ke rumahnya. Besok paginya ya begitu." "Dan setelah itu?" tanya Raras. "Setiap cahaya muncul, selalu ada yang nyusul. Kadang pemuda, kadang ibu-ibu. Tapi yang aneh mereka semua gantung diri di pohon yang sama, padahal jauh dari rumah mereka." Raras menulis cepat di buku catatannya. "Kalau begitu kenapa nggak ditebang aja pohonnya?" Pak Darmo tertawa getir. "Sudah dicoba, tapi tiap kali ditebang, besoknya tumbuh lagi. Akar pohon itu katanya nyatu sama tanah desa ini, kayak jantungnya tempat ini." Malam kembali datang lebih cepat dari biasanya. Langit tertutup awan hitam, petir sesekali menyambar jauh di atas gunung. Raras duduk di teras rumah sambil mendengarkan suara hujan pertama yang turun sejak ia datang. Tiba-tiba dari arah ladang terdengar teriakan, samar tapi jelas. Raras menyalakan senter dan lari ke arah sumber suara. Di bawah beringin besar, beberapa warga berkumpul. Hujan membuat tanah becek, tapi semua orang menatap ke atas pohon tanpa bergerak. Di sana, seorang wanita tergantung dengan kain jarik di lehernya. Tubuhnya masih bergoyang pelan, mata terbuka lebar, lidah menjulur sedikit. Di pergelangan tangannya tergantung gelang kecil berwarna merah. Raras menutup mulutnya menahan mual. Seseorang di sampingnya berbisik lirih. Semalam cahaya merah turun lagi. Suasana makin kacau. Warga menurunkan tubuh wanita itu, tapi Pak Ijo datang dan menahan. "Jangan dilepas dulu," katanya keras. "Lihat dulu arah tali simpulnya. Kalau simpulnya di sisi kanan, berarti dipilih pulung gantung." Raras menatap, dan benar, simpul tali itu ada di sebelah kanan lehernya. Semua orang terdiam.
Hujan makin deras, angin bertiup kencang, membuat daun beringin bergoyang liar. Di antara petir yang menyambar, Raras sempat melihat sekilas sesuatu di atas pohon itu. Bola merah kecil berpendar, seperti api lalu menghilang lagi. Ia tak tahu kenapa, tapi malam itu untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya berubah. Ketakutan bercampur rasa penasaran, seolah ada suara yang berbisik di telinganya, menyuruhnya bertahan di desa ini sedikit lebih lama. Dan ketika ia kembali ke rumah, di langit malam yang gelap itu, cahaya merah yang sama perlahan muncul. Tidak jauh, tidak tinggi, tapi tepat di atas rumahnya sendiri. Hujan masih mengguyur ketika Raras menatap langit malam itu. Cahaya merah kecil itu berpendar pelan di atas rumahnya, seperti bintang yang tersesat. Awalnya ia pikir itu hanya pantulan petir, tapi bola merah itu tak bergerak, melayang diam seolah sedang mengintai. Dadanya terasa berat, kulit tengkuknya dingin. Ia menutup pintu perlahan, menatap ke arah langit-langit. Suara itu datang lagi. Krek, 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 seperti tali yang digoyang pelan. Raras menelan ludah. Kali ini ia tak mau berpura-pura tidak dengar. Ia mengambil senter dan kursi, berdiri di atasnya, menyorot ke arah loteng. Celah di antara papan terlihat gelap pekat. Ketika cahaya senter menembus ke atas, terlihat debu berterbangan dan sarang laba-laba. Tapi tidak ada apa-apa. Ia menggeser papan sedikit, berusaha mengintip. Tapi hawa dingin tiba-tiba menyergap wajahnya, seperti ada sesuatu yang menghembus dari dalam. Suara langkah kecil terdengar di atasnya, menjauh pelan, lalu berhenti. Raras terpaku. Saat ia menurunkan senter, sesuatu jatuh dari langit-langit. Tali kecil, kering dan kasar. Ia menatapnya lama. Tali itu melingkar seperti simpul gantung. "Paijo!" serunya spontan, berlari keluar rumah meski hujan belum berhenti. Ia berlari menuju rumah tetangga terdekat. Lampu-lampu di beberapa rumah masih menyala. Paijo keluar dari balik pintu sambil membawa lampu minyak. "Ada apa, Mbak?" Raras menunjuk ke arah rumahnya yang remang. "Lotengnya, Pak, ada suara. Terus jatuh tali dari atas." Paijo memandangnya sebentar, lalu menatap langit yang masih menyala merah di ujung awan. Ia menghela napas panjang. "Mbak, sebaiknya malam ini jangan tidur di situ. Rumah itu tempat arwah yang belum tenang." "Pak Lurah?" tanya Raras pelan. Paijo menatapnya, lalu mengangguk. Bukan cuma dia, ada 2 orang lain yang juga mati gantung diri di sana setelah beliau. Tapi yang terakhir, anaknya sendiri. Raras membeku. Anaknya? Iya, orang-orang bilang anaknya yang buka pintu buat pulung gantung waktu cahaya itu turun. Sejak itu, gak ada yang mau tinggal di situ lagi. Tapi karena sampean wartawan, warga kira sampean gak bakal takut. Raras mengusap wajahnya, menatap ke arah rumah itu. Di tengah hujan dan kabut, rumah itu tampak seperti siluet gelap yang berdiri sendiri. Jendelanya seperti mata, diam tapi mengawasi. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak, malam ini saya numpang di sini aja." Paijo menyiapkan tikar di ruang depan rumahnya. Di luar, hujan mulai reda, tapi suara gemuruh masih terdengar jauh di arah gunung. Di dinding rumah, gantungan janur kering bergoyang tertiup angin. Raras sempat memperhatikannya. Bentuknya aneh, seperti orang tergantung dengan kepala di bawah. Paijo melihat arah pandangnya. Itu buat tolak bala. Dulu orang-orang sini percaya, kalau pulung gantung udah turun di satu rumah, arwahnya bakal nyari korban lagi buat gantiin. Makanya kami gantung janur, biar dia salah pilih. Raras meringkuk di atas tikar. Bau kayu basah dan tanah memenuhi ruangan. Tapi meski tubuhnya lelah, matanya susah terpejam. Di luar, suara angin membawa samar-samar bisikan. Antara mimpi dan sadar, ia mendengar seseorang memanggil namanya pelan. "Raras." Ia terbangun dengan kaget. Paijo masih tidur di pojok ruangan. Lampu minyak nyaris padam. Suara itu datang lagi. "Raras." Suara itu seperti milik perempuan muda, lirih tapi jelas. Ia berdiri pelan, membuka sedikit pintu, menatap keluar. Hujan sudah berhenti. Kabut tebal menyelimuti halaman. Di bawah pohon jambu di depan rumah, ada seseorang berdiri. Rambutnya panjang, bajunya putih, kepalanya sedikit menunduk.
"Siapa?" panggil Raras dengan suara gemetar. Orang itu tidak menjawab, hanya berdiri diam lalu perlahan mendongak. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dari lehernya menjulur tali yang melingkar. Raras menjerit, menutup pintu keras-keras. Suara benturan membuat Paijo terbangun. "Kenapa, Mbak?" Raras menunjuk ke arah luar rumah, tapi ketika pintu dibuka lagi, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan suara burung hantu dari kejauhan. Pagi datang dengan sinar tipis yang menyapu kabut. Warga ramai di ladang. Raras ikut berjalan ke arah beringin besar. Di sana, polisi sudah datang. Seorang pemuda ditemukan tergantung. Lagi, tubuhnya masih basah oleh embun. Simpul talinya sama seperti yang lain, di sisi kanan. Paijo berdiri di samping Raras, wajahnya kaku. Tiap kali cahaya itu muncul, selalu ada yang pergi. Raras memperhatikan sekeliling. Beberapa warga berbisik, menyebut nama-nama korban sebelumnya. Ada pola yang sama. Semuanya pernah melihat cahaya merah malam sebelum mereka meninggal. Di antara kerumunan, seorang perempuan tua berkerudung lusuh mendekati Raras. Matanya redup tapi tajam. "Sampean orang luar ya?" tanyanya dengan suara pilu. "Iya, Mbah, saya cuma mau tahu kebenaran tentang Pulung Gantung." "Kebenaran kadang bukan untuk dilihat, Nak. Kalau sampean lihat, berarti sampean udah dipilih." "Maksudnya, Mbah?" "Cahaya itu bukan sekedar pertanda. Itu roh yang nyari penebus. Yang lihat pasti disamperin." Raras merinding. Perempuan itu berbalik, berjalan perlahan, lalu menghilang di antara kabut. Siang harinya, Raras pergi ke rumah kepala desa yang baru, Pak Seno, untuk meminta izin memeriksa arsip lama. Di ruangannya yang sederhana, penuh dengan tumpukan map, Pak Seno menjelaskan, desa ini memang punya sejarah panjang. Dulu waktu zaman pemberontakan, banyak orang dibuang dan digantung di sini. Katanya tanah ini sudah kenyang darah. Sejak itu, muncul cahaya merah tiap kali ada arwah yang gelisah. Raras mendengarkan sambil mencatat. Jadi, Pulung Gantung itu roh korban masa lalu. Entah roh, entah kutukan. Tapi yang pasti, siapapun yang lihat bakal ikut jadi bagian dari rantai kematian itu. Sudah banyak buktinya. Sore harinya, Raras kembali ke rumah Paijo. Tapi saat melintasi jalan dekat sawah, langkahnya terhenti. Di antara pepohonan, ia melihat sekelilas sosok perempuan berambut panjang berjalan ke arah pohon beringin. Gerakannya lambat, tapi ada sesuatu yang aneh. Kaki perempuan itu tidak menapak tanah. Raras mendekat pelan. Sosok itu berhenti di depan batang beringin, lalu tiba-tiba lenyap seperti asap tersapu angin. Di tempat ia berdiri, ada tali lusuh yang tergantung di cabang pohon, basah dan meneteskan air merah. Malam tiba lagi. Kali ini langit bersih, tak ada hujan, tapi udara terasa berat. Raras memutuskan kembali ke rumah tua itu. Ia ingin membuktikan sendiri, menantang rasa takutnya. Rumah itu hening, lantai tanahnya dingin, lampu Petromax di meja bergoyang pelan. Ia menyiapkan kamera, memasangnya di tripod, mengarahkan ke langit-langit. "Kalau benar ada sesuatu, aku mau lihat sendiri," gumamnya pelan. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Angin berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan. Dunia terasa membeku. Lalu bunyi itu datang lagi. Krek, krek, krek. Raras menatap ke arah langit. Kamera merekam. Dari celah papan, debu turun sedikit demi sedikit. Suara tali yang berayun semakin jelas. Ia memegang senter, menyorot ke langit-langit. Bayangan muncul di atas papan. Kaki seseorang menggantung, berayun pelan. Raras tertegun, nafasnya terhahan. Ia mundur perlahan, tapi papan di lantai berderit keras. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan turun. Papan langit-langit terlepas satu persatu, jatuh ke lantai, menimbulkan suara berat. Dan dari kegelapan di atas, tali itu turun, berayun pelan tepat di depan wajah Raras. Simpulnya terbuka, seperti menunggu leher seseorang. Raras menatapnya, tubuhnya gemetar hebat. Di ujung tali terlihat bercak merah tua. Dan dari kegelapan di atas terdengar suara napas berat, terengah-engah, "Giliranmu." Lampu Petromax padam tiba-tiba, gelap total. Raras menjerit, berlari keluar rumah, tapi pintu tak bisa dibuka. Dinding seolah bergetar, udara menjadi dingin menggigit. Dari atas, tali itu turun makin cepat, berputar seperti hidup. Ketika akhirnya pintu berhasil dibuka, angin kencang langsung menerpa wajahnya. Di luar,
langit malam berubah menyala ranya. Bola api besar melintas di atasnya, berhenti tepat di atap rumah. Raras menatap ke atas, terpaku. Bola api itu berdenyut pelan seperti jantung. Lalu dari dalamnya muncul sosok samar, wajah manusia tanpa mata, kulitnya hitam gosong, bibirnya robek membentuk senyum. Sosok itu menatap Raras, lalu berkata dengan suara berat, "Yang melihat harus menggantikan aku." Raras menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Cahaya itu menyala terang sekali, lalu lenyap seketika. Malam kembali gelap, hanya suara angin yang tersisa. Ia jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Di tangannya, tanpa ia sadari, tergenggam sepotong tali lusuh yang kini meneteskan darah segar. Dan di atas pohon beringin, jauh di ujung sana, terdengar suara berayun pelan. Krek, krek, krek. Seolah ada yang baru saja bergabung dengan mereka. Angin pagi di Watu Gede terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Kabut masih menggantung di atas sawah ketika Raras menatap ke arah rumah tuanya dari kejauhan. Dari luar, rumah itu tampak biasa, tapi setiap kali ia memandangnya, dadanya terasa sesak. Seolah rumah itu hidup dan tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak. Sejak kejadian semalam, Raras tidak bisa tidur. Bayangan tali yang jatuh, suara nafas berat di atas langit-langit, semuanya masih jelas di kepalanya. Tapi yang paling menempel adalah wajah sosok dalam cahaya merah itu, tanpa mata, tanpa ampun, dan tanpa akhir. Paijo menemukan Raras pagi itu duduk di depan warung kopi, menatap kosong ke arah jalan desa. "Sampean pucet banget, Mbak," katanya pelan. "Mimpi buruk lagi?" Raras menggeleng. "Bukan mimpi. Semalam saya lihat, pulung gantung itu nyata." Paijo menarik nafas panjang, lalu duduk di sebelahnya. "Saya udah bilang, rumah itu bukan tempat buat manusia biasa." "Pak, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Kenapa semua orang kayak takut ngomong?" tanya Raras serius. Paijo terdiam lama sebelum menjawab. "Dulu, waktu zaman penjajahan Jepang, tanah desa ini jadi tempat eksekusi. Banyak orang dituduh pemberontak, digantung di pohon beringin di tengah ladang. Setelah itu, setiap tahun selalu ada yang ikut mati dengan cara sama. Katanya, arwah mereka nggak pernah pergi karena nggak pernah dimakamkan dengan benar." Raras menatap Paijo. "Dan pulung gantung itu, roh mereka?" Paijo menggeleng pelan. "Lebih dari itu, dukun tua zaman dulu bilang, roh orang yang mati tergantung itu nggak bisa naik ke alam lain. Mereka terikat di tali yang sama, dan setiap tali itu putus, mereka butuh tali baru dari manusia hidup." Raras menggigit bibir. Kata-kata itu menancap dalam pikirannya seperti duri. Ia membuka catatan di tangannya, mencoba mengumpulkan potongan fakta. 5 korban gantung diri, semua di pohon yang sama, semua melihat cahaya merah. Lalu kejadian semalam. Ia menatap ke arah rumah. "Kalau gitu, saya mau lihat pohon itu lebih dekat." Paijo kaget. "Mbak, jangan. Siang aja tempat itu nggak enak, apalagi malam. Udah banyak yang hilang di sana." Tapi Raras sudah berjalan lebih dulu. Ladang itu sunyi. Angin yang lewat hanya membawa suara dedaunan dan gesekan bambu. Di tengahnya berdiri pohon beringin tua, besar dan hitam. Akar-akarnya menjalar seperti tangan yang keluar dari tanah, dan batangnya penuh bekas tali yang sudah membatu. Di salah satu cabang, tali yang terakhir dipakai korban masih tergantung. Raras mendekat pelan. Udara di sekitar pohon itu dingin, tapi anehnya ada aroma logam, seperti bau darah. Ia mengeluarkan kamera, menyalakan rekaman. "Ini pohon tempat korban ditemukan tergantung. Warga percaya ini titik pulung gantung turun. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya akan cari tahu." Angin tiba-tiba berputar, dedaunan kering beterbangan. Kamera di tangannya bergetar, tapi Raras tetap menatap lensa. Tiba-tiba, dari arah bawah akar, terdengar suara samar, seperti seseorang menangis. "Siapa di sana?" serunya, menyorotkan senter. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya akar yang melingkar seperti tubuh manusia. Saat ia melangkah mundur, sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya akar kecil melilit pergelangan kaki. Raras berusaha melepaskannya, tapi semakin ia tarik, semakin kencang cengkeramannya.
Lalu dari arah batang pohon terdengar suara berbisik pelan, nyaris seperti doa. Yang melihat harus menggantikanku. Raras menjerit sekuat tenaga, menarik tali yang melilit tangannya. Tapi semakin ia tarik, tali itu makin menjerat. Kamera di depannya merekam semuanya. Cahaya merah yang menembus atap, tali yang turun, dan wajahnya yang memudar dalam gelap. Lalu, senyap. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah tua itu kosong. Pintu terbuka, meja terbalik, dan kamera yang tergeletak di lantai. Di dalamnya, rekaman terakhir Raras berhenti di satu frame. Tali yang menggantung di langit-langit, berayun pelan di udara. Di luar rumah, malam itu langit memerah, dan di puncak pohon beringin, sesosok bayangan perempuan terlihat tergantung pelan. Rambutnya menutupi wajah, bajunya putih, dan dari kejauhan, terlihat tali di lehernya memantulkan cahaya merah samar. Angin dini hari di Watu Gede terasa seperti hembusan dari dunia lain. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menelan jalan setapak yang menuju ke ladang. Suara jangkrik lenyap, suara ayam pun tak terdengar. Desa itu sunyi seperti mati. Tapi, di antara kesunyian itu, satu cahaya merah masih menyala di langit, tepat di atas rumah tua, tempat Raras terakhir terlihat. Sudah 3 hari berlalu sejak warga menemukannya hilang. Paijo bersama beberapa lelaki desa berdiri di depan rumah itu dengan wajah tegang. Di tangannya, Paijo memegang kitab doa kuno berbahasa Jawa kuno dan segenggam bunga 7 rupa. "Kita harus selesaikan ini malam ini," katanya pelan. "Kalau enggak, pulung itu bakal ngambil korban lagi." Pak Seno menatap rumah itu lama. "Apa kamu yakin, Jo? Dukun-dukun dulu aja gagal." "Dulu mereka menyembunyikan kebenaran," jawab Paijo. "Sekarang waktunya ditebus." Malam itu mereka menyiapkan sesajen di bawah pohon beringin, kendi air, ayam hitam, dan kain jarit merah, sama seperti yang ditemukan Raras di rumah. Angin yang lewat membawa aroma dupa yang tebal. Di kejauhan, suara serangga tiba-tiba berhenti serentak. Paijo merapal doa dalam bahasa kuno. Suaranya berat dan dalam. "Dumateng roh-roh sing kesasar, ampun nyaluk korban maning, mugi meneng, mugi bali." Tapi sebelum ia selesai, tanah di bawah pohon bergetar pelan. Akar-akar besar yang menjalar di sekitar batang itu bergerak seperti ular. Salah satu warga berteriak, "Tanahnya hidup!" Paijo terus merapal mantra, suaranya kini gemetar. Dari dalam batang pohon terdengar jeritan samar. "Tolong, aku!" Semua menatap batang pohon itu. Suara itu jelas suara perempuan. Paijo menatap Pak Seno. "Itu Raras." Tanpa berpikir panjang, Paijo mendekati batang pohon dan menaruh tangannya di kulit kayu yang lembab. Dia bisa merasakan denyut di dalamnya, seperti jantung yang berdetak. "Dia masih di sini," katanya pelan. Rohnya ketahan di antara mereka. Langit tiba-tiba memerah. Bola api besar muncul di atas pohon beringin. Cahayanya berputar cepat seperti pusaran neraka. Angin bertiup kencang, tanah bergetar makin keras. Satu persatu warga mulai mundur ketakutan. "Paijo, ayo pergi!" teriak Pak Seno. Tapi Paijo tetap berdiri. "Kalau kita pergi, desa ini gak akan pernah tenang. Pulung itu harus dihentikan malam ini." Cahaya merah itu menurun perlahan, menyentuh cabang-cabang pohon. Dari dalam cahayanya, muncul sosok tinggi berwarna hitam pekat. Tubuh manusia tanpa wajah, dengan tali yang melilit seluruh badannya. Dari setiap lilitan tali, muncul tangan-tangan kecil yang berusaha keluar. Suara jeritan menggema di udara, bercampur dengan suara angin dan mantra yang masih dibaca Paijo. Sementara itu, di antara kabut yang tebal, Raras membuka matanya. Dia berdiri di tengah kegelapan yang lembab, bukan di dunia nyata, tapi di tempat di mana suara-suara bergema tanpa arah. Di sekelilingnya, tergantung ratusan tubuh, melayang pelan di udara, terikat tali yang sama. Wajah mereka kosong, mata mereka tertutup, tapi bibir mereka terus berbisik. Yang melihat harus menggantikanku. Raras menatap sekeliling dengan napas tercekak. Di mana ini? Sebuah suara muncul di belakangnya, di antara yang hidup dan mati. Ia berbalik, melihat sosok bocah laki-laki yang sama seperti sebelumnya. Lehernya masih terlilit tali, tapi matanya kini tampak lebih manusiawi. "Kamu yang bawa aku ke sini." Bocah itu menunduk. "Aku nggak mau bawa siapa-siapa, tapi tali itu lapar. Tali itu minta ganti. Aku juga dulu dipilih, sama kayak kamu." Raras menatap bocah itu lama. "Kenapa nggak kamu lepas aja?" "Aku nggak bisa, cuma orang hidup yang bisa. Tapi orang hidup nggak pernah kuat, selalu takut." Raras menelan ludah. "Kalau aku yang lakuin, apa mereka semua bisa bebas?" Bocah itu mengangguk pelan.
Tapi kamu harus menyelesaikan apa yang dimulai ayahku. Dia yang pertama manggil pulung itu untuk nyelamatin desa dari perang. Sekarang, kamu yang harus nutup gerbangnya." Suara tali berayun makin keras. Tubuh-tubuh di sekelilingnya mulai bergerak, seperti badai ruh yang berputar. Raras menutup telinganya, tapi suara-suara itu makin kuat. "Gantikan aku, gantikan aku." Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kejauhan. Pintu bundar berwarna merah dengan simbol Jawa kuno di tengahnya. Bocah itu menunjuk ke arah sana. "Itu jalannya, tapi kamu harus ikhlas. Kalau kamu takut, gerbang itu bakal nutup selamanya." Raras menatap pintu itu, lalu menatap tali di leher bocah itu. Dengan tangan gemetar, ia menarik simpulnya perlahan. Bocah itu menatapnya sambil tersenyum lemah. "Terima kasih." Tali itu lepas, dan bocah itu perlahan memudar jadi debu bercahaya. Di dunia nyata, Paijo melihat pohon beringin itu mulai retak di bagian tengah. Dari retakan itu, keluar cahaya merah menyilaukan, membuat semua orang mundur ketakutan. Tapi Paijo tetap berdiri, terus membaca mantra. "Suwung bali marang suwung, bumi bali marang bumi, roh bali marang pundi asalmu." Jeritan keras terdengar dari dalam pohon, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Bola api di langit mulai meredup, tapi tali-tali di cabang pohon menjulur ke segala arah, mencari sesuatu untuk ditarik. Salah satunya melilit kaki Paijo. Ia terhuyung, berusaha melepaskan diri, tapi tali itu makin kencang. "Lari!" teriak Paijo. Ke warga lain, Pak Seno mencoba menarik Paijo, tapi tali itu menariknya ke arah batang pohon dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, tubuh Paijo menghilang ke dalam cahaya merah dan jeritannya menggema sampai jauh. Di alam roh, Raras melihat pintu merah di depannya mulai terbuka, tapi di belakangnya, bayangan besar pulung gantung mendekat. Tangannya panjang, matanya kosong. "Kamu nggak bisa kabur, Raras. Kamu udah lihat aku. Kamu milikku." Raras menatap ke arah bayangan itu. "Kalau aku harus mati, biar aku mati buat nutupin gerbang ini." Ia berlari ke arah pintu, tapi pulung gantung menjeratnya dengan tali dari belakang. Tubuhnya terangkat di udara, berayun seperti boneka. Suara napas berat mengisi ruangan. Yang melihat harus menggantikanku. Dengan sisa tenaga, Raras menggenggam tali di lehernya dan berteriak keras. "Kalau aku harus gantiin, aku nggak bakal diam kayak kalian. Aku putus rantainya di sini." Ia menarik tali itu dengan sekuat tenaga sampai simpulnya patah. Tiba-tiba, cahaya merah menyala terang menyilaukan. Suara jeritan berubah jadi bisikan. Lalu, sunyi. Di dunia nyata, pohon beringin itu pecah jadi dua. Bola api di langit padam. Tanah berhenti bergetar. Udara menjadi tenang. Ketika kabut pagi turun, warga mendapati pohon itu sudah gosong. Di tengah bekas akar yang hangus, mereka menemukan kain jarit merah terbentang dengan tulisan halus. Gerbang telah tertutup. Tak ada yang tahu kemana Raras pergi. Tak ada tubuh, tak ada jejak. Tapi sejak malam itu, pulung gantung tidak pernah muncul lagi di langit Watu Gede. Desa itu perlahan hidup kembali, meski setiap kali malam tiba, orang-orang masih menutup jendela rapat-rapat, takut kalau cahaya merah itu tiba-tiba datang lagi. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa jurnalistik datang ke desa itu mencari tahu tentang wartawan yang hilang. Ia disambut Pak Seno yang kini berjalan dengan tongkat. "Mbak Raras, dia penulis yang berani, tapi ada hal yang gak semua bisa ditulis, nak," katanya pelan. Mahasiswa itu tersenyum. "Saya cuma mau lihat rumah tempat dia terakhir tinggal." Pak Seno mengantarnya ke rumah itu. Dari luar bangunannya sudah hampir roboh, tapi anehnya di dalamnya masih bersih. Di meja kayu ada kamera yang masih menyala, meski baterainya sebenarnya sudah mati. Mahasiswa itu memutar rekaman terakhir. Di layar terlihat Raras berdiri di bawah cahaya merah, menatap kamera dengan mata tenang. "Kalau video ini kalian temukan, jangan cari aku. Aku sudah di tempatku seharusnya. Jangan pernah lihat ke langit waktu malam, karena pulung itu nggak suka ditatap." Lalu rekaman bergoyang dan terdengar suara tali berayun. Pelan. Mahasiswa itu mematikan kamera, merinding hebat. Ia menatap ke arah langit yang sore itu mulai memerah. Di antara awan, sekelebat cahaya merah kecil tampak melintas, berputar, lalu menghilang di balik gunung. Ia menatap kosong, lalu berbisik pelan. Pulung gantung masih hidup. Dan dari kejauhan, di antara pepohonan, suara tali kembali terdengar. Berayun. Pelan. Krek, krek, krek. Layar gelap. Suara napas terakhir menggema di udara.